Sebelumnya, saudara, data pribadi ini diketahui bocor lewat forum Hacker Rate Forums. Di forum ini disebut pula data pribadi apa saja yang bisa didapat oleh pembeli. Dalam forum ini juga penjual ini mengklaim memiliki 279 juta data WNI yang bocor, dan sejauh ini Kominfo telah mengonfirmasi bahwa ada data milik 100.000 dua WNI yang bocor dan diduga merupakan data BPJS Kesehatan. Data yang bocor ini berisi nama, NIK atau nomor induk kependudukan, nomor telepon, dan juga alamat surat elektronik. Data yang bocor ini diperjualbelikan dengan menggunakan Bitcoin. Kominfo saat ini telah menutup 2 dari 3 situs tautan yang mengunggah data yang bocor ini. Kami ambil datanya, sumbernya dari Kemenkominfo dan kompas.com. Dan untuk mengetahui apa yang harus diwaspadai dari kebocoran data pribadi milik masyarakat yang sejauh ini berasal dari BPJS Kesehatan, kita akan bahas bersama dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dari CISREC, yaitu Pratama Persada. Selamat sore, Mas Pratama. Selamat sore, Mbak Friska. Pertama, soal data yang bocor ini sebenarnya dari mana sih, kok bisa sampai bocor? Kalau tadi kan pemerintah sudah menyatakan salah satunya dari BPJS Kesehatan, tapi sumber bocornya itu kok bisa sih? Jadi begini, saya juga nggak tahu ya, Kominfo tadi menyatakan ada 100.000 data gitu, karena Ya. data yang kita dapat itu ada sekitar 1 juta data sampel dari 279 juta data yang diklaim oleh si hackers ini begitu. Nah, dari mana data ini tercuri begitu? Dari hasil penelitian kita terlihat di situ ada banyak field dari mulai NOKA, kemudian nama cetak, tanggal lahir dan lain-lain, pertanggungan begitu. Yang kalau kita lihat NOKA itu adalah nomenklatur yang ada di BPJS Kesehatan begitu. Dukcapil sudah menyatakan itu bukan dari sistemnya yang bocor begitu, dan BPJS masih belum menyatakan juga ya bahwa data ini bocor dari sistem mereka begitu. Tapi kalau dari penglihatan saya gitu, sepertinya data ini memang dari BPJS karena data sangat banyak sekali, ini 279 juta gitu. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kok jangan-jangan dia cuma punya 1 juta data saja gitu, kok dia ngeklaim 279 juta begitu. Gini Mbak, orang kalau berhasil masuk ke dalam sistem hackers gitu, nggak mungkin dia hanya ngambil sebagian, pasti diambil semuanya gitu. Contohnya orang maling di brankas gitu, ada emas 100 gram, masa dia mau ngambil 1 gram doang? Nggak mungkin lah, dia pasti ngambil 100 gramnya gitu. Sama seperti ini gitu. Nah, si hackers ini untuk supaya yang beli itu yakin, dikasihlah 1 juta sampel data gitu yang bisa di-download. Oh, jadi sampel untuk meyakinkan lah ini ya, bahwa betul kok saya punya datanya begitu ya? Betul. Dan tadi pagi saya sudah sempat melakukan checking gitu, random gitu. Memang ketika kita verifikasi ke sistemnya BPJS Kesehatan, itu terverifikasi bahwa data di dalamnya itu adalah peserta BPJS Kesehatan. Sekarang sih siang ini seperti sudah tutup untuk verifikasi gitu, mungkin untuk alasan keamanan gitu. Tapi tadi sempat pagi kita cek dan itu valid. Oke. Nah, sekarang pemilik data ini kan meskipun sudah dihapus tautannya, tapi sudah punya filenya kan, Mas. Nah, ini apa yang bisa dilakukan, terutama sekarang masyarakat harap-harap cepat, jangan-jangan ada saya nih di sana yang datanya tercuri? Kalau dari data yang saya lihat sih, sepertinya belum banyak ya data masyarakat yang lahirnya di atas tahun berapa ya, 1926. Oke. Jadi masih data-data lama yang di-share oleh si hackers ini gitu. Walaupun masih bisa kita cek data itu valid gitu. Ya pasti si hackers ini dia punya 279 juta data ini gitu. Yang jadi masalah adalah yang beli siapa saja yang sudah terlanjur beli gitu. Kan dijualnya murah, cuma $6.000. Iya. 80 juta. Dengan data sebanyak ini saya pikir itu harga yang cukup murah gitu. Nah, untuk data sampel yang 1 juta ini sebenarnya ketika Kominfo melakukan blokir terhadap situs downloadnya gitu, ya mungkin untuk orang awam nggak bisa melakukan download lah ya. Tapi kalau orang ngerti IT sedikit, ya tetap bisa lah, karena yang di blokir itu bukan situs penyedia layanan downloadnya gitu, tapi hanya IP Indonesia yang tidak bisa download ke alamat URL
yang menyediakan data sampel ini. Oke. Nah, tapi sekarang untuk kita yang punya data gitu, apa yang bisa dilakukan? Apa karena sudah kadung bocor dan nggak tahu apakah data saya yang bocor atau enggak, apa langkah preventif yang bisa dilakukan oleh Nah, masyarakat sekarang? ini masalah klasik kita, Mbak, ketika yang sumber kebocoran itu adalah penyelenggara layanan elektronik. Sekarang ada BPJS walaupun belum ngaku, kemudian ada Tokopedia dulu, ada Bukalapak, ada Bhinneka dan lain-lain begitu. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, masyarakat ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa menjadi korban saja gitu. Karena apa? Kita tidak punya kemampuan untuk bilang kepada si pemilik layanan itu, Anda harus mengamankan seperti ini loh, nggak bisa Iya, begitu. Mungkin kita sendiri untuk mengamankan data kita bisa lah ya, tadi Kominfo sudah bilang ya, kita ganti password secara rutin, bikin password iya, yang kuat, jangan klik link sembarangan, itu bisa lah gitu iya. kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan data kita kepada si penyedia layanan elektronik, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak, Nah, oke. gitu. Nah, Gitu ya. masalahnya di Indonesia ini, ketika penyedia layanan elektronik itu atau platform e-commerce dan lain-lainnya itu ketahuan datanya bocor, mereka memposisikan dirinya juga sebagai korban, Oke. begitu. Sehingga tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka. Dan tidak ada yang Akhirnya bisa apa? bertanggung jawab soal Akhirnya, ini. akhirnya nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Nah, oleh Oke. karena itu sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah urgent, memang harus segera ada supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Masyarakat terlindungi data-datanya. Agar lebih waspada lagi, Mas, sebenarnya pemilik data atau pencuri data ini bisa menggunakan data yang diambilnya untuk apa saja sih, Mas? Waduh, banyak ini. Ini data kan sangat lengkap sekali nih. Ya, Ada nama, agama, tempat ya. tanggal lahir, nomor handphone, email dan lain-lain Yes. gitu. Minimal dari nomor handphone saja bisa digunakan untuk spam iklan, bisa ngirim-ngirimin iklan dan lain-lain, bisa mengganggu kita, nawar-nawarkan sesuatu dan lain-lain begitu. Ya, Untuk lebih jahatnya lagi bisa digunakan untuk melakukan penipuan. ya. Contohnya misalkan penipuan menggunakan telepon, penipuan menggunakan SMS gitu. Ya. Bahkan kalau si pemilik data ini gitu, kalau ada orang yang beli dan orang ini otak yang kriminal, dia bisa membuat profiling terhadap data-data yang ada di dalamnya. Orang ini punya dompet digital di mana, punya OVO nggak, punya Dana Ya. nggak, punya ini nggak gitu. Dan Ya. itu kalau mereka melakukan social engineering, banyak korban yang akan tertipu gitu. Mereka ngaku dari perusahaan ini, perusahaan itu gitu. Apalagi ketika mereka memiliki data dasar. Kan lebih mudah melakukan penipuan kalau kita punya data dasar. Misalkan, Mbak Friska, ini kami dari BPJS Kesehatan, Mbak Friska nomornya segini, tanggal lahirnya segini, Mbak Friska dapat hadiah 50 Iya. juta gitu. Oh, betul semua itu datanya begitu ya? Ya. Datanya betul semua. Oh, ini benar orang dari BPJS Kesehatan gitu Oke. misalkan. Ya. Lebih gampang nipu. Makanya kita harus waspada, Mbak. Nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang ini Iya. gitu, kecuali kita waspada gitu. Kalau dulu kita selalu husnuzon sama orang, berprasangka baik gitu. Sekarang kita harus suuzon gitu. Hati-hati ketika orang menawarkan sesuatu. Karena untuk Hati-hati ketika itu orang tadi telepon melindungi kita. data pribadi, perlindungan data pribadi yang masih Iya, menjadi Mbak, PR betul sekarang. sekali, Terima Mbak. kasih banyak atas waktunya Mas Pratama telah bergabung di Kompas Terima Petang. kasih, Mbak Friska.